Hai, apa kabar? Berjumpa kembali di The King Education. Geografi berasal dari dua unsur kata, yakni geo dan juga grafi. Geo dapat diartikan sebagai bumi, sedangkan grafi dapat diartikan sebagai gambaran. Maka geografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang gambaran dari permukaan muka bumi, baik fenomena-fenomena yang berhubungan dengan bumi ataupun pengaruh bumi terhadap kehidupan manusia. Kali ini kita akan belajar mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengenai pengertian bumi, tata surya, galaksi, dan juga jagat raya. Dan yang B, teori pembentukan planet bumi. C, mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi. D, mengenai perkembangan bumi. E, perlapisan-perlapisan bumi. Dan yang terakhir, berlatih latihan soal UTBK. Subbab pertama mengenai pengertian bumi, tata surya, galaksi, dan juga jagat raya. Kita awali dari pengertian bumi. Bumi dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal manusia. Bumi seperti yang kita ketahui menjadi tempat tinggal bagi kita. Lalu timbul pertanyaan, kenapa bumi menjadi tempat tinggal? Hal ini didukung karena bumi mempunyai beberapa lapisan, yakni lapisan air atau lapisan hidrosfer, lapisan udara atau atmosfer, dan juga ada lapisan batuan atau litosfer. Berbagai lapisan inilah yang kemudian mendukung untuk menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dari manusia. Selanjutnya adalah tata surya. Tata surya dapat diartikan sebagai susunan dari benda-benda angkasa seperti halnya planet, meteor, asteroid yang beredar mengelilingi matahari. Untuk melihat gambaran dari tata surya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Tata surya terdiri dari suatu sistem dimulai dari matahari sebagai pusat dari tata surya, diikuti dengan 8 planet yang mengitarinya. Dimulai dari planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan juga yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet-planet inilah yang nantinya mengelilingi atau berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Kenapa hal ini dapat terjadi? Terjadinya revolusi antara planet yang mengelilingi matahari diakibatkan karena gravitasi dari matahari relatif besar dibandingkan para planet yang ada. Hal ini yang menjadikan planet-planet lain berotasi sekaligus berevolusi mengelilingi matahari. Kita bisa ketahui bahwa planet bumi atau planet kita merupakan planet yang berada di nomor 3 dan termasuk ke dalam planet-planet dalam. Sedangkan planet Jupiter sampai planet Neptunus dapat dikategorikan sebagai planet luar yang umumnya memiliki bentuk yang lebih besar. Selanjutnya adalah pengertian dari galaksi. Galaksi dapat diartikan sebagai kumpulan planet, bintang, gas, debu, nebula, ataupun juga benda-benda langit lainnya yang membentuk suatu pulau-pulau di dalam ruang hampa jagat raya. Galaksi dapat diartikan sebagai kumpulan daripada tata surya. Maka lingkup galaksi mempunyai lingkup yang lebih besar dibandingkan tata surya. Tata surya kita berada di sebelah kiri dari galaksi atau ditunjukkan melalui gambar berikut ini. Cukup kecil ya gambar dari galaksi kita atau dari tata surya kita. Galaksi kita yang menjadi tempat tinggal dari tata surya adalah galaksi Bima Sakti. Pengertian selanjutnya adalah pengertian mengenai jagat raya atau dapat juga diartikan sebagai alam semesta. Alam semesta atau jagat raya dapat diartikan sebagai ruang yang maha luas, sangat luas, dan juga tidak terukur panjang ataupun lebarnya. Di jagat raya ditunjukkan dengan gambar yang berwarna gelap, di mana di dalamnya terdapat kumpulan dari galaksi,
tata surya, ataupun juga seluruh planet-planet yang ada. Entah berjumlah ribuan, ratusan, miliaran, atau mungkin tidak terhingga. Kenapa bisa menjadi tidak terukur dan sangat-sangat luas? Hal ini dikarenakan penjelajahan manusia masih bersifat sangat sederhana. Maka oleh karenanya, begitu banyak sekali misteri yang terjadi di jagat raya ini. Apakah alien itu ada, ataukah terdapat planet lain yang bisa kita tinggali? Kita ingat-ingat kembali mengenai urutan atau dari pengertian bumi, tata surya, galaksi, ataupun jagat raya. Di sini kita buat sebuah analogi. Di sebelah kiri kita bisa melihat secara administratif suatu wilayah dapat dibagi dari urutan yang paling kecil, yakni desa. Kemudian kumpulan dari desa adalah kecamatan, kemudian tingkatan setelah kecamatan adalah kabupaten, kemudian porsi tertinggi dari administratif wilayah adalah provinsi, yakni kumpulan dari berbagai kabupaten. Maka kita bisa mengetahui di mana bumi ini bisa diartikan atau dianalogikan sebagai suatu desa, di mana desa tersebut termasuk dari kecamatan, yakni kita bisa artikan dari tata surya itu tadi. Kemudian tata surya kita terletak di salah satu galaksi, yakni galaksi Bima Sakti atau beberapa kabupaten tadi. Kemudian jagat raya kita sebagai tempat yang maha luas, yang paling tidak terukur panjang ataupun lebarnya. Ini bisa diartikan sebagai suatu provinsi atau suatu bagian administrasi wilayah yang paling tinggi. Contoh soal yang pertama, SBMPTN tahun 2018. Seluruh yang ada di alam semesta ini berotasi atau berputar, kecuali A. Bumi, B. Tata surya, C. Bulan, D. Galaksi, E. Jagat raya. Seluruh yang ada di alam semesta ini tentu berputar atau berotasi. Bumi kita tentu berotasi. Tata surya juga berotasi, kan di dalamnya terdapat planet yang mengelilingi matahari. Kemudian bulan juga berotasi. Galaksi kita juga berotasi atau melakukan putarannya. Maka yang tidak berotasi adalah alam semesta atau jagat raya itu sendiri. Mudah ya? Subbab kedua mengenai teori pembentukan tata surya. Terbentuknya planet bumi tidak terlepas dari proses pembentukan tata surya. Berikut terdapat beberapa macam teori pembentukan tata surya yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah mengenai teori kabut atau nebula yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dan juga Laplace. Teori kabut menyatakan bahwa tata surya berasal dari bola atau awan gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar cepat. Karena perputarannya terdapat bagian awan yang terlempar dan terus berputar sehingga lambat laun dapat mendingin dan menjadi sebuah planet. Penggambaran teori kabut atau teori nebula dapat kita saksikan pada gambar berikut. Yang pertama adalah pada gambar ini. Pada gambar ini ditunjukkan dengan adanya suatu bola gas atau awan panas yang mempunyai suhu tinggi atau suhu panas. Karena perputarannya lambat kelamaan bentuknya menjadi seperti nomor 2 berikut ini. Karena perputarannya yang semakin cepat, maka bagian pinggir daripada lintasan ini menjadi rata. Maka ditunjukkan oleh gambar 3 berikut ini. Karena proses yang semakin kompleks, proses yang semakin lama-lama terjadi, maka bulatan yang berada di pinggir akan terus menipis dan menjadi mendingin. Maka dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 4 ini sudah berbeda dengan gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Di gambar yang keempat ditunjukkan melalui gambar pencahayaan atau piringan yang semakin tipis ke arah luar. Piringan tipis ini menunjukkan bahwa suhu yang ada sudah tidak terlalu panas, namun sudah menjadi mendingin. Dan karena kelamaan suhu mendingin ini, maka timbullah menjadi suatu planet. Sedangkan bagian tengahnya yang masih berupa cahaya, yang masih panas, dapat dijadikan
jadi terbentuknya matahari. Ini merupakan suatu teori kabut yang dicetuskan oleh Immanuel Kant dan juga Leibniz. Teori ini berpijak pada piringan bola panas yang lambat laun menjadi dingin, kemudian menjadi suatu planet. Kedua, yakni teori planetesimal yang dicetuskan oleh Moulton dan Chamberlain. Teori planetesimal menyatakan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Kemudian suatu saat, bintang lain yang berukuran hampir sama dengan matahari melintas dekat dengan matahari. Akibatnya, gas material ringan di bagian tepi matahari ikut tertarik oleh bintang tersebut. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk suatu gumpalan-gumpalan. Untuk lebih memahami teori planetesimal, mari kita simak gambar berikut ini. Berikut adalah gambar atau ilustrasi mengenai teori planetesimal. Diawali dari sketsa yang pertama. Di sini terdapat ilustrasi matahari. Diceritakan suatu ketika matahari ini dilewati atau berpapasan dengan bintang lain yang ukurannya hampir sama dengan matahari. Karena memiliki massa yang juga cukup besar, bintang tersebut menarik sebagian kecil dari bagian matahari yang berada di tepi. Hal ini menjadikan material-material tersebut kemudian berterbangan di antara jagat raya. Kemudian setelah bintang itu lewat, material-material yang terlepas dari matahari itu kemudian menjadi gas dan akhirnya menjadi dingin. Maka lambat laun atau lama-kelamaan gumpalan-gumpalan ini saling berputar dan saling tarik-menarik. Sehingga lambat laun dapat menjadi sebuah planet. Adapun hal inilah yang menjadi dasar dari teori planetesimal oleh Moulton dan juga Chamberlain. Teori ketiga, teori pasang surut yang dikemukakan oleh Jean dan juga Jeffrey. Teori pasang surut menyatakan bahwa sebuah bintang melintas mendekati matahari. Kemudian terjadi tarik-menarik antara matahari dengan bintang yang melintas tersebut. Akibatnya, sebagian kecil matahari ikut terlepas. Bagian yang terlepas itulah yang kemudian membentuk cerutu. Kemudian cerutu itu berputar terus-menerus sehingga lama-kelamaan di dalamnya terbentuk sebuah planet. Untuk memahami teori pasang surut, dapat kita perhatikan dari ilustrasi gambar berikut ini. Hampir sama dengan teori planetesimal. Jadi yang pertama, teori pasang surut ini menceritakan bahwa terdapat suatu matahari. Ditunjukkan oleh gambar ini. Kemudian suatu ketika terdapat suatu bintang yang ukurannya hampir sama dengan matahari lewat di dekat matahari. Karena bintang tersebut mempunyai massa yang juga besar, maka material-material dari matahari ikut tertarik oleh bintang yang lewat tersebut. Maka material-material yang tertarik itulah yang kemudian hampir menjadi seperti cerutu. Apa itu cerutu? Cerutu dapat diartikan sebagai rokok. Maka bagian yang terlepas itu hampir membentuk suatu bentuk rokok yang dimulai dari planet Merkurius sampai ditunjukkan oleh planet Neptunus. Berbeda halnya dengan planetesimal yang berupa gumpalan, maka teori pasang surut menceritakan bahwa material-material yang dibawa oleh bintang lewat tadi bentuknya menjadi seperti rokok atau memanjang. Keempat, teori bintang kembar. Teori bintang kembar menyatakan pada awal mulanya terdapat dua bintang besar. Kemudian salah satu bintang menabrak bintang lain sehingga menghancurkannya menjadi massa gas yang terus berputar. Oleh karena terus berputar, gas ini lambat laun menjadi dingin dan terbentuklah suatu planet. Kemudian bintang yang satunya lagi bertahan menjadi matahari. Pada teori bintang kembar diceritakan bahwa dulunya atau melalui sketsa yang pertama terdapat dua bintang besar yang memiliki massa jenis yang sama. Diceritakan terdapat dua bintang besar. Kemudian diceritakan suatu ketika kedua bintang ini saling bertubrukan. Karena proses tubrukan tersebut menjadikan salah satu komponennya atau salah satu komponen dari bintang tersebut menjadi hancur
dan menjadi gas dan kemudian terus berputar dan menjadi dingin. Jadi diceritakan dua bintang tersebut bertabrakan dan satu bintangnya menjadi hancur, dan satu lagi diceritakan bahwa bintang yang lain itu masih tetap bertahan atau masih dengan kedudukan yang sama dan menjadi suatu matahari. Sedangkan material bintang yang lain yang hancur tersebut kemudian menjadi planet-planet dan asteroid seperti halnya kita temukan saat ini. Setelah melihat dan mendengar dari teori-teori terbentuknya tata surya, kemudian kita mempunyai pertanyaan, apakah benar terbentuknya tata surya atau terbentuknya planet bumi dikarenakan salah satu dari teori tersebut? Tentu, hal ini juga masih menjadi suatu misteri. Hal ini dikarenakan terbentuknya tata surya ataupun planet bumi itu jauh terbentuk sebelum manusia itu lahir atau manusia itu ada. Maka hal ini juga masih menjadi suatu misteri sampai saat ini. Namun beberapa teori atau beberapa ahli tentu sudah mencetuskan beberapa teorinya. Kita tinggal meyakini saja mana dari teori tersebut yang menjadi teori yang paling ideal atau teori yang masuk akal untuk menceritakan terbentuknya tata surya. Contoh soal 2 SBMPTN tahun 2014. Ciri teori bintang kembar dalam pembentukan tata surya adalah A. Gravitasi bintang lain, B. Ledakan besar, C. Proses pendinginan kabut, D. Tabrakan dua bintang besar, E. Tata surya tidak berawal dan tidak berakhir. Teori bintang kembar sebelumnya diceritakan bahwa dulunya terdapat dua bintang besar yang sama jenisnya atau sama beratnya. Kemudian suatu ketika bintang tersebut menabrak bintang lainnya sehingga membuat partikel dari bintang-bintang tersebut menjadi hancur. Namun masih terdapat bintang atau masih terdapat salah satu bintang yang masih utuh dan menjadi matahari sampai saat ini. Sedangkan material dari bintang lain yang tabrak tadi menjadi hancur dan menjadi gas, lambat kelamaan menjadi suatu planet seperti yang kita ketahui saat ini. Maka hal ini bukan didasarkan pada gravitasi bintang lain, bukan didasarkan ledakan besar, bukan pula proses pendinginan kabut. Karena hal ini dikarenakan adanya tabrakan dari dua bintang besar, kembar dua bintang besar. Maka opsi D adalah jawaban dari soal nomor 2 berikut.